Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resia Indiani dengan NIM 172320022. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu buah video dari mata kuliah Arsitektur Komputer Paralel. Dan sebelumnya saya ingin meminta maaf bila ada kebisingan atau hal-hal yang mungkin tidak enak didengar, karena saya mengerjakan video ini dalam keadaan sedang hujan dan mungkin kemungkinan bakalan berisik ke dalam videonya. Dan saya akan menjelaskan mata kuliah ini atau materi ini dengan analogi dari real atau dari kehidupan saya sendiri. Secara umum arsitektur komputer itu memiliki 4 bagian. Yang pertama ada SISD, SIMD, MISD, dan yang terakhir ada MIMD. Masing-masing semuanya punya cara kerja yang berbeda dan proses yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada SISD yang merupakan arsitektur komputer yang dasar banget dari arsitektur komputer paralel. Yang artinya satu proses mengeksekusi satu instruksi pada satu data dalam satu waktu. Semua proses dilakukan secara berurutan atau serial, jadi tidak barengan kayak gitu dan tidak bertabrakan. Lalu contohnya bisa kita lihat pada komputer atau laptop biasa yang hanya punya satu Corel prosesor. Misalnya komputer zaman awal Intel pasti masih ada yang single core kayak gitu. Kalau digambarkan dalam kehidupan atau dianalogikan dalam kehidupan nyata, kayak misalnya kayak gini nih. Saya sebagai anak kos pengen mie instan, lalu pasti kita tuh menyiapkan semuanya dari yang pertama, misalnya membuka kemasan, lalu kita tuh mendidihkan air, lalu tiriskan atau mengaduk-aduk semuanya dan kita makan. Si proses itu bertahap atau satu persatu dalam satu waktu. Itu proses kerja SISD. Lalu yang kedua ada SIMD. Yang artinya satu instruksi tapi dijalankan pada banyak data atau sekaligus. Biasanya digunakan saat komputer melakukan operasi sama secara berulang-ulang, misalnya kayak pengolahan gambar, lalu kita tuh bikin video atau data-data yang besar. Contoh nyata dari arsitektur ini adalah CPU atau proses grafis. GPU bisa menjalankan instruksi yang sama di banyak pixel gambar secara bersamaan, makanya cocok untuk gaming atau AI. Lalu kalau misalnya kita analogikan sebagai anak kos, bayangin kita tuh punya teman-teman atau pengen masak bareng-bareng nih di kosan, pakai cara yang sama tapi si mie-nya tuh beda merek, misalnya bukan beda merek, kayak misalnya yang satu pengen Indomie rasa bawang, ayam bawang, atau yang satu pengen rasa Indomie rasa sedap soto atau kayak gitu. Satu perintah yang sama tapi dikerjakan oleh banyak orang atau waktu yang bersamaan. Itulah dari prinsip CSISD-nya. Lalu yang ketiga adalah MISD, yaitu banyak instruksi yang dijalankan dalam data yang sama. Jenis ini sebenarnya jarang digunakan kayak di komputer biasa, tapi punya peran yang penting di sistem yang kebutuhannya keadaannya tinggi banget gitu loh. Kayak contoh seperti pada sistem kontrol pesawat atau roket kayak gitu. Pada sensor ini diproses dengan beberapa metode berbeda atau memastikan hasil yang akurat dan aman. Kalau digambarkan dari kehidupan sehari-hari sebagai anak kos, bayangin kita tuh punya satu bungkus mie, tapi ada 3 orang yang pengen masak tapi dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ada yang toppingnya pengen diginiin, atau yang satu lagi pengen direbus, atau yang satu lagi pengen kayak digoreng tapi dengan mie yang satu atau dengan merek mie yang sama kayak gitu. Itu adalah konsep dari MISD. Lalu yang terakhir ada MIMD.
yang artinya itu banyak instruksi dan banyak data yang dijalankan secara bersamaan. Nah, ini merupakan arsitektur yang paling umum dipakai di komputer modern saat ini yang sering kita gunakan. Nah, contohnya adalah prosesor multi-core seperti Intel Core i7 atau IM Ryzen, dan dimana setiap core bisa dikerjakan berbeda di waktu yang sama. Atau bisa juga sistem cloud server, kayak dimana banyak komputer saling bekerja atau menyelesaikan tugas-tugas besar. Nah, kalau versi anak kosnya tuh kayak gini nih, bayangin kita tuh di sebuah dapur dan semua masak menu yang berbeda. Kalau kita masak mie, temen kalian misalnya atau temen kamu mau masak nasi goreng, atau yang satu bikin kopi, tapi semuanya tuh kerja bareng, kayak bareng serentak kayak gitu. Nah tugasnya tuh berbeda-beda. Kalau kita misalnya lagi buka laptop nih misalnya, kita tuh lagi ngerjain desain grafis, tapi kita juga lagi ngerjain visual code kayak ngedit video, dan kita juga lagi ngerjain editing apa gitu. Nah, kita tuh barengan, kayak ngerjainnya tuh bareng tapi dengan tugas yang berbeda. Nah, lalu kesimpulan dari semua ini, misalnya SISD itu kayak satu orang satu tugas, lalu SIMD itu kayak banyak orang tapi tugasnya tuh satu, lalu MISD satu bahan banyak cara. Nah, kalau yang terakhir ada MIMD, banyak orang dan banyak tugas. Nah, semakin ke kanan sistem semakin kompleksi dari sebuah dan kecepatan, karena komputer bisa bekerja secara paralel dan banyak hal dikerjakan bersama tanpa saling diganggu. Dan mungkin segitu dari penjelasan saya, semoga bisa mudah dimengerti dan analogi saya cukup dimengerti. Dan saya meminta maaf kalau misalnya cara ngejelasin saya kurang mudah dimengerti dan banyak gangguan kayak suara yang aneh atau suara berisik hujan, karena saya sedang mengerjakannya dalam posisi hujan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.